Kamu terbangun oleh dengungan lembut alat penyaring udara dan suara lalu lintas yang jauh. Spray di bawahmu terasa hangat, dengan aroma samar, seperti herbal seperti daun bukwort, dan kapas yang baru dicuci, rambutmu basah. Begitu juga dengan bajumu. Kamu berbau seperti Tokyo di bulan Oktober, dingin, lembab, dan sedikit menyengat. Matamu terbuka perlahan, melihat ruangan remang-remang dengan tirai kertas separuh tertutup. Sebuah mantel hitam tergantung di kursi, ponsel bergetar pelan di atas meja rendah. Tapi itu bukan mantelmu, bukan ponselmu, bukan apartemenmu. Kamu duduk terlalu cepat. Sakit di belakang kepalamu langsung muncul, berdenyut tajam dan familiar. Kamu minum alkohol tadi malam, bukan sake, shotol. Kamu tidak yakin, ingatan terakhir yang bisa kamu pegang kabur, tawa di bawah lentera kuning, napas seseorang di dekat telingamu, rasa belut bakar dan wine prem, lalu kehampaan. Lalu ini, kamu melangkah pelan ke cermin di dekat pintu, eyelinermu luntur, ada bekas merah samar di tulang selang kamu. Kamu menarik baju menutupinya. Di belakangmu, pintu kamar tidur terbuka perlahan. Dia tinggi, ekspresinya sulit ditebak. Lengan bajunya tergulung hingga siku. Arloji di pergelangan tangannya berkilau perak dalam cahaya pagi. Kamu sudah bangun, katanya. Suaranya rendah, jelas, tidak terlalu hangat. Kamu mengangguk. Tak yakin bisa bersuara. Dia tidak memintamu pergi, tapi juga tidak memintamu tinggal. Sebaliknya, dia berjalan ke dapur dan menyajikan semangkuk kecil sup miso di hadapanmu. Tanpa kata, hanya keramahan sunyi. Seperti ini, bukan pertama kalinya dia melakukannya. Kamu memperhatikan gerak tubuhnya halus, penuh perhitungan. Kamu melihat sebuah tanda nama di atas meja, Shinomiya Riku. Lidah anak, kamu tak berkata apa-apa. Akhirnya dia bicara. Kamu sebaiknya pergi sebelum hujannya turun lagi, padahal hujan sudah turun. Tapi kamu tetap mengangguk. Kamu memakai sepatumu tanpa menoleh. Tanganmu menyentuh kenop pintu, dia berdiri di belakangmu, terlalu dekat. Lalu, tepat sebelum kamu membuka pintu, dia berkata, "Jangan cari aku." Pintu tertutup di belakangmu seperti bab yang ditutup, padahal kamu bahkan tak tahu kamu sedang membaca buku yang mana. Kamu melangkah ke dalam hujan, dan entah kenapa, semuanya terasa seperti awal dari sesuatu yang seharusnya tidak kamu inginkan. Hujan tidak berhenti sepanjang hari. Kamu duduk di dalam gerbong kereta Tokyo Metro, memandangi jendela yang buram oleh uap dan percikan air, rambutmu masih lembab, dan tubuhmu seolah belum kembali ke tempatnya seperti ada bagian dari dirimu yang tertinggal di apartemen itu, atau mungkin bukan tertinggal, tapi terambil di ponselmu. Ada 3 pesan tak terjawab dari kantor. 2 dari temanmu, Yuriko, menanyakan di mana kamu semalam. Kamu mengetik balasan, lalu menghapusnya sebelum terkirim. Kamu tidak tahu harus menjelaskan seperti apa, karena kamu bahkan tidak ingat semuanya. Bahkan wajahnya pun samar, yang kamu ingat hanya kilatan jam perak. Dan nada suara yang lembut, namun dingin, dan satu kalimat yang terus mengiang di kepala. Jangan cari aku. Kalimat itu terdengar seperti peringatan atau permohonan, tapi juga seperti janji yang belum selesai, dan itu menyakitkan dalam cara yang aneh. Seperti ada cerita yang terputus dan kamu tidak tahu bab mana yang hilang. Sesampainya di apartemenmu, kamu ganti baju dan melihat dirimu di cermin. Ada sesuatu yang berubah, tapi kamu tidak tahu apa. Mungkin karena semalaman kamu bukan dirimu sendiri, mungkin karena, untuk sesaat, kamu merasa diinginkan. Walau kamu tidak tahu oleh siapa, kamu menemukan sebuah kartu nama di dalam tasmu, bukan milikmu. Di sudutnya ada noda kecil, seperti bekas jari basah. Shinomiya Riku, rumah sakit anak Minatoku. Jantungmu berdegup lebih keras. Tanganmu gemetar saat kamu meletakkannya kembali. Kamu tidak mencarinya, seperti yang dia minta. Tapi sesuatu di dalam dirimu pelan-pelan mulai ingin tahu. Dan rasa ingin tahu itu tidak akan pergi. Karena kamu tahu, meskipun semalam hanya 1 malam, sesuatu telah dimulai. Dan kamu tidak yakin, kamu bisa berhenti sebelum menemukan akhirnya. Pagi hari berikutnya, kamu sedang mengaduk kopi saat ponsel berdering dengan nada yang tidak biasa. Nomor tak dikenal, berasal dari distrik Shinjuku. Suaramu masih serak saat mengangkat, "Halo. Apakah ini Nona Hoshino Yuki?" Kamu menjawab pelan, "Iya. Saya sendiri, ada dokumen yang perlu kami konfirmasi dengan Anda." Suara itu formal, laki-laki, dan jelas seorang profesional. "Saya dari kantor hukum Nishida dan Mitoma, kami mewakili klien bernama Shinomiya Riku." Kamu membeku.
Kami ingin menjadwalkan pertemuan. Ada klausul kontrak yang mencantumkan nama Anda sebagai pihak kedua. Terkait dengan tanggung jawab sementara atas seorang anak kecil. Kamu tidak mengerti. Matamu menatap kosong ke arah cangkir kopi yang sudah tidak berasap. Maaf. Anak kecil. Ya, kami akan menjelaskan rinciannya dalam pertemuan langsung. Klien kami menyarankan Anda sebaiknya diberi waktu untuk membaca dan mempertimbangkan. Mengingat keadaan yang tidak biasa. Suaranya tenang, nyaris empatik. Seolah dia tahu kamu bahkan belum punya pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan. Kamu mencatat alamat kantor dan menutup telepon. Tanganmu gemetar lagi, seperti kemarin. Satu malam, satu hujan, satu bisikan, agar tidak mencari dia, dan sekarang. Seorang anak. Saat kamu keluar menuju kantor hukum, dunia terasa seperti berjalan pelan. Trotoar Tokyo pagi itu basah dan berkilau. Bunyi langkah sepatu orang-orang seperti gema masa depan yang belum kamu mengerti. Di lobi kaca yang terlalu bersih, kamu bertemu pengacara itu Nishida-san. Pria muda berkacamata dengan senyum sopan yang tidak pernah menyentuh matanya. Dia menyerahkan berkas tipis, lalu dia menunggu kontrak itu tertulis rapi. Ada nama Shinomiya Riku, dan ada nama kamu, dan di bagian tengah. Kalimat yang membuatmu berhenti bernapas. Penyerahan tanggung jawab sementara atas anak bernama Shinomiya Yui, usia 7 bulan, kepada Hoshino Yuki selama masa keberangkatan medis klien ke luar negeri. Kamu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Kamu hanya tahu, malam itu bukan hanya tentang dua orang dewasa di tengah hujan, ada yang lain. Di seorang bayi, seorang kehidupan kecil yang sekarang, entah kenapa, ada dalam ceritamu. Dan meski kamu tidak mengerti mengapa hatimu mulai bergetar. Gedung rumah sakit itu menjulang tenang di ujung jalan Minatoku, dikelilingi oleh deretan pohon sakura tua yang sudah lama menggugurkan kelopaknya. Kamu berdiri di depan pintu kaca otomatis, jantungmu berdetak tidak karuan, di tanganmu, kontrak yang sudah kamu tanda tangani. Masih hangat dari amplop, kamu tidak tahu kenapa kamu setuju, hanya saja. Waktu membaca nama anak itu, Shinomiya Yui, hati kecilmu berdesir, seolah-olah kamu sudah pernah memanggilnya. Dalam mimpi, perawat di meja depan mengangguk begitu kamu menyebutkan namamu. Anda sudah ditunggu. Lantai 5, ruang observasi anak. Langkah kakimu terasa aneh, seperti tidak sepenuhnya milikmu. Saat pintu lift terbuka, udara yang menyambutmu dingin dan bersih, seperti potongan logam yang dipoles sempurna, dan di tengah ruangan, dengan jendela besar menghadap kota, kamu melihatnya Shinomiya Riku. Ia mengenakan jas putih panjang. Rambut hitamnya sedikit berantakan, dan di lengannya seorang bayi kecil, mungil, wajahnya merah muda dengan pipi bulat seperti mocen. Bayi itu menggenggam jari telunjuknya erat sekali, seolah takut ditinggalkan. Riku melihatmu, wajahnya tidak berubah, tapi kamu menangkap sesuatu di matanya lelau. Atau mungkin takut. Ini Yul, katanya pelan. Anakku, kamu menelan ludah, kenapa aku? Dia memandang bayi di lengannya, lalu kembali ke kamu. Karena kamu pernah bilang kamu tidak suka anak kecil. Tapi kamu menggendongnya semalam tanpa melepaskannya sedetik pun. Kamu terpaku. Aku tidak ingat. Suaramu pelan. Aku tahu. Dia menjawab. Tapi Yui ingat. Dia tidak menangis sama sekali saat dalam pelukanmu. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu duduk perlahan di kursi dekat jendela. Cahaya pagi menyentuh wajahmu. Dan entah kenapa, kamu merasa tenang. Yui menguap. Tangannya yang kecil terulur ke arahmu. Kamu mengulurkan jari, dan dia menggenggamnya rapat, lembut, seperti percaya padamu sejak awal. Di luar langit Tokyo perlahan membuka diri, dan kamu tahu, kamu tidak bisa mundur lagi. Kamu kembali ke apartemen, dengan satu set dokumen baru, dan sekotak susu bayi. Di tanganmu, kontrak tambahan, bukan hanya sebagai wali sementara, tapi sebagai istri kontrak. Kata-katanya tertulis jelas, seperti luka yang disengaja. Untuk kepentingan administratif, medikal, dan kenyamanan anak, Hoshino Yuki akan bertindak sebagai pasangan sah Shinomiya Riku selama masa keberangkatan hingga 6 bulan. Kamu membaca ulang kalimat itu 3 kali. Setiap kali, dada kamu terasa seperti ditarik pelan-pelan di bawahnya. Ada syarat yang membingungkan, tidak tidur di kamar yang sama, tidak mengganggu pekerjaan masing-masing, tidak boleh jatuh cinta. Kamu tertawa kecil, tawa pahit, tanpa suara. Tentu saja, dia membuat cinta menjadi pelanggaran. Keesokan harinya, kamu menyerahkan kontrak yang sudah ditandatangani di tangga rumah sakit. Saat Yui tertidur dalam gendonganmu, dia hanya bertanya,
Kamu yakin? Dan kamu menjawab, aku tidak tahu, tapi aku di sini. Hari-hari berikutnya berubah cepat. Kamu pindah ke apartemennya yang bersih dan terlalu sepi. Dinding putih, rak buku simetris, lampu malam yang tidak pernah menyala. Semuanya teratur. Kecuali suara napas Yui saat dia tidur, atau bunyi sendokmu yang tidak sengaja menabrak cangkir saat sarapan. Riku hampir tidak pernah di rumah. Saat dia ada, dia hanya membaca jurnal medis di ruang kerjanya, atau memberi makan Yui tanpa banyak bicara. Tapi malam itu, sesuatu berubah saat kamu menjatuhkan botol susu di dapur. Kamu memungutnya terlalu cepat dan tangismu pecah tanpa alasan. Kamu tidak tahu kenapa kamu menangis. Mungkin karena lelah, mungkin karena ini bukan hidupmu, atau mungkin karena kamu tahu kamu mencintai bayi ini lebih dari yang seharusnya dalam sebuah kontrak. Riku berdiri di ambang pintu, diam. Lalu, tanpa berkata apa-apa, dia menyodorkan sehelai sapu tangan putih. Kamu bisa menangis di sini, katanya pelan. Tapi jangan sendirian, itu bukan cinta, belum. Tetapi rasanya cukup untuk membuatmu tetap bertahan malam ini. Hari-harimu bersama Riku berjalan seperti rutinitas tanpa warna. Pagi hari ia berangkat kerja lebih awal dari matahari. Malam ia pulang lebih lambat dari jam tidur Yui. Kalian jarang berbicara bahkan saat duduk di meja makan yang sama. Hanya ada suara sendok, gelas. Dan kadang suara Yui tertawa sendiri, tapi kamu memperhatikan hal-hal kecil. Seperti cara dia selalu meninggalkan termos berisi teh hangat di atas meja setiap pagi, atau cara dia menyetrika baju kerjanya sendiri dengan rapi nyaris obsesif. Bahkan cara dia mencuci botol susu pelan, seolah benda itu bisa retak jika disentuh kasar. Dia tidak pernah marah, tapi juga tidak pernah lembut. Dia seperti gunung es yang berdiri di tengah lautan emosi dingin, sunyi, tak tergoyahkan. Dan kamu seperti perahu kecil yang terombang-ambing di sekitarnya, menunggu dia membuka jalan. Satu malam, kamu terbangun karena suara Yui menangis. Saat kamu bangkit dari tempat tidur, pintu kamar sudah terbuka. Riku sudah lebih dulu mengangkat Yui ke pelukannya. Dia mengayun bayi itu perlahan, sambil menyenandungkan lagu anak-anak berbahasa Kansai. Suaranya nyaris berbisik. Kamu berdiri di ambang pintu, terpaku. Ada sesuatu di wajahnya, bukan kesedihan, bukan kemarahan, tapi kesepian yang sangat dalam. Seperti jurang yang tak pernah bisa dijembatani. Saat dia menyadari kehadiranmu, ekspresinya kembali datar. Dia demam ringan. Aku sudah kasih kompres. Kamu mengangguk, tapi sebelum kamu berbalik, kamu berkata, kamu tak harus lakukan semuanya sendiri. Dia menjawab, tanpa menatapmu. Sudah biasa. Dan malam itu, kamu menyadari satu hal. Dia tidak butuh penyelamat. Dia butuh seseorang yang cukup sabar untuk tinggal, meski tidak diberi ruang. Hari itu cerah, langka untuk awal November. Kamu menjemur cucian di balkon kecil apartemen, membiarkan angin sore menyapu wajahmu, sambil menggantung pakaian satu persatu. Di antara handuk dan pakaian bayi, kamu memegang selembar sweater rajut berwarna abu-abu tua punya Riku. Sweater itu berat dan tebal, dengan benang-benang halus yang melekatkan aroma samar, seperti matahari sore, daun kering, dan sedikit kopi dingin. Kamu menempelkan wajahmu padanya tanpa sadar, dan untuk sejenak, kamu merasa seperti sedang memeluk seseorang yang hampir kamu kenal, tapi tidak pernah benar-benar kamu pahami. Di saku samping sweater itu, kamu menemukan sesuatu, selembar kertas kecil, terlipat rapi, seperti kwitansi restoran, tapi di baliknya, ada tulisan tangan, Yui 3 bulan, berat, 4,2 kilogram, tersenyum pertama kali, tanggal di atas catatan itu. 5 bulan yang lalu, sebulan sebelum malam itu, jantungmu mencubit pelan. Kamu menyadari bahwa selama ini, dia menyimpan semua memori tentang Yui, secara diam-diam menuliskannya, mencatatnya, menjaganya dalam kesunyian. Saat kamu meletakkan sweater itu kembali ke gantungan, kamu merasa terhubung, bukan sebagai wanita yang satu malam bersamanya, bukan juga sebagai istri kontrak, tapi sebagai seseorang yang mulai mengerti. Dia pernah mencoba, dan mungkin pernah kehilangan. Malam itu, kalian makan malam dalam keheningan seperti biasa, tapi saat kamu memberikan sweater yang sudah bersih, terlipat rapi dan hangat, karena masih menyimpan sinar matahari sore tadi, dia menatapnya lama ini. Harum, katanya, angin musim gugur. Jawabmu ringan. Dia tak tersenyum, tapi matanya sedikit melembut. Dan kamu sadar, rasa sakitnya tidak keras, justru terlalu lembut untuk disadari. Sampai kamu ikut membawanya.
Musim dingin mulai merayap ke dalam ruangan, diam-diam, lewat celah-celah kaca jendela dan ubin dingin di lantai dapur. Untuk pertama kalinya sejak kamu tinggal di sini, Riku mengeluarkan kotatsu meja rendah dengan selimut tebal dan pemanas di bawahnya. Kita akan makan di sini malam ini, katanya. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, kamu hanya mengangguk. Yui sudah tertidur di box kecilnya, matanya yang bundar tertutup rapat. Napasnya teratur di dekatnya. Kamu dan Riku duduk berhadapan di bawah selimut kotatsu, sepiring kecil oden, dan secangkir teh jahe di antara kalian. Lampu ruangan hanya satu, warna kuning lembut. Seolah Tokyo yang penuh lampu neon dan kelelahan kerja telah ditutup dari dunia ini. Kalian makan tanpa banyak bicara, tapi bukan lagi karena canggung melainkan karena sunyi ini mulai terasa nyaman. Jari-jarimu bergerak untuk mengambil potongan lobak di tengah piring, tepat saat dia juga mengulurkan tangannya, dan untuk satu detik yang lambat, kulit kalian bersentuhan, jari ke jari, hangat, tidak disengaja. Tapi tak satu pun dari kalian menarik tangan lebih dulu. Kamu memandang ke arahnya, dan untuk pertama kalinya, dia tidak menghindari tatapanmu. Maaf, bisiknya akhirnya. Untuk apa? Untuk semuanya. Karena membuatmu masuk ke dalam hidup yang tidak pernah kamu minta. Kamu menggeleng pelan. Kalau aku tidak mau, aku tidak akan bertahan sejauh ini. Kotatsu tetap hangat di bawah meja. Tapi ada sesuatu yang lebih hangat sekarang. Ruang yang tadinya kosong perlahan terisi oleh keberanian kecil untuk bersentuhan, bukan hanya jari. Hati kalian juga, dan untuk pertama kalinya sejak malam hujan itu, kamu bertanya dalam hati, kalau semuanya ini hanya pura-pura. Kenapa rasanya nyata sekali? Pagi itu kamu sedang mencari popok cadangan di laci lemari dekat tempat tidur Yun. Tapi saat menarik laci paling bawah, satu bingkai foto terjatuh ke lantai, terdengar pelan, namun menghantam lebih keras dari suara apapun di ruangan. Kamu membungkuk untuk mengambilnya, dan jantungmu seperti berhenti berdetak. Itu foto lama. Gambar diambil di taman bergaya barat, dengan daun mapel merah berjatuhan, seorang wanita berdiri di samping Riku. Tersenyum lembut, rambutnya panjang dan berkilau, mengenakan gaun krem elegan, dan di latar belakang, berdiri seorang perempuan lain, tampak seperti tamu. Berdiri agak jauh, mengenakan kimono sederhana warna biru lembut. Kamu itu kamu. Kamu tidak ingat pernah berada di sana, tapi tidak mungkin salah. Wajah itu, tubuh itu, adalah milikmu, meskipun kamu tampak muda beberapa tahun. Kamu tahu itu kamu, kepalamu penuh pertanyaan, tapi satu perasaan lebih kuat dari semua rasa ingin tahu itu, perih, karena kamu menyadari. Mungkin kamu pernah menjadi bagian dari cerita mereka, cerita yang tidak kamu ingat. Tapi tubuhmu masih mengingatnya, seperti bau gaun yang kamu kenakan semalam, seperti sentuhan yang pernah terjadi tapi dilupakan pikiran. Malamnya, kamu mendiamkan diri di kamar, menatap langit-langit sambil menunggu suara langkah Riku. Saat akhirnya dia membuka pintu, kamu tidak menatapnya. Aku menemukan foto itu, katamu pelan. Dia tidak bertanya, foto yang mana, dia tahu kamu. Kamu mengenalku sebelum malam itu? Dia diam lama lalu, dengan suara yang hampir tak terdengar, menjawab, aku mengenalmu sejak dulu, tapi kamu tidak pernah benar-benar melihatku. Kamu menoleh, matanya tertunduk. Kamu bukan orang asing bagiku, Yuki. Kamu adalah kenangan yang aku simpan. Karena aku tidak bisa menyimpannya dengan benar. Dan kamu hanya bisa duduk di sana, diam, karena sekarang, semuanya bukan tentang hari ini adalah tentang sesuatu yang telah rusak. Bahkan sebelum kamu sadar bahwa itu pernah ada. Hari itu kamu pulang lebih awal dari biasanya, Yui sedang tidur siang, dan kamu memutuskan merapikan meja kerja Riku yang dipenuhi kertas-kertas medis, catatan tangan, dan beberapa jurnal tua yang mulai menguning. Kamu tahu kamu tidak seharusnya membaca dokumen pribadinya. Tapi sebuah amplop coklat terbuka lebar, dan lembaran di dalamnya terselip setengah keluar membuatmu terjebak dalam rasa ingin tahu. Hasil tes DNA. 2 nama tertera di atasnya. Shinomiya Riku, Shinomiya Yui, kemungkinan hubungan biologis. 0,00% kamu menjatuhkan kertas itu seolah menyentuh bara api. Kepalamu dipenuhi gelombang pertanyaan yang tak bisa ditahan. Kalau Yui bukan anaknya, kenapa dia bertahan? Kenapa dia melibatkanmu? Dan kenapa dia terlihat begitu tulus setiap kali memandangi bayi itu? Kamu duduk di lantai ruang kerja, menunggu sampai dia pulang. Saat Riku membuka pintu dan melihatmu, dia tahu kamu sudah tahu. Dia hanya menutup pintu dengan pelan, meletakkan tas kerja, dan duduk di seberangmu tanpa suara.
kapan kamu tahu? Tanyamu, sejak dia lahir. Lalu kenapa? Kenapa kamu tetap menjaga dia? Dan membawa aku masuk. Dia tidak langsung menjawab, matanya menatap lantai. Lalu dengan suara rendah, dia berkata, karena dia tidak punya siapa-siapa, ibunya meninggalkannya di rumah sakit. Dan saat aku melihat matanya pertama kali, aku tahu. Bahkan, jika dia bukan darahku, dia adalah takdirku. Air mata menggenang di pelupuk matamu. Dan aku memanggilmu, lanjutnya. Karena Yui butuh seseorang yang bisa membuatnya merasa aman, dan semalam itu, saat kamu memeluk dia tanpa ingat siapa dia. Kamu memeluk seperti seorang ibu. Kamu menutup wajahmu. Tidak karena marah, tapi karena hatimu terlalu penuh. Riku berdiri, mengambil kertas hasil tes dari tanganmu, lalu merobeknya pelan. Dia anakku, bukan karena gen, tapi karena aku memilihnya. Dan sekarang, aku memilih kalian berdua, dan saat itu, kamu tahu, cinta bukan soal siapa yang datang lebih dulu. Tapi siapa yang tetap tinggal ketika yang lain pergi. Udara semakin menusuk. Musim dingin resmi tiba di Tokyo. Kamu mulai batuk-batuk kecil sejak pagi, tapi tetap memasak makan malam seperti biasa, sup jahe, tofu kukus, dan sedikit nasi hangat. Riku pulang lebih cepat hari itu. Dia melihat wajahmu yang pucat dan langsung mendekat. Menyentuh dahimu dengan punggung tangannya, hangat lembut, dan sedikit panik. Kamu demam. Kamu menolak untuk berbaring, masih bisa berdiri, tapi dia memaksamu masuk kamar. Dia yang menggendong Yui malam itu, menyuapi kamu bubur, dan membereskan dapur semua tanpa satu keluhan pun, dan esoknya. Giliran dia yang terbatuk saat kamu bangun. Kamu menemukannya tertidur di sofa, tisu berserakan di lantai, Yui tertidur nyenyak di atas dadanya. Seakan itu adalah tempat paling aman di dunia. Rambutnya kusut, hidungnya merah, dan dia mengerang pelan saat kamu menyentuh keningnya. Don, ini pasti balas dendam virusnya. Gumamu sambil menyiapkan bubur untuknya. Dia tidak berkata apa-apa selama kamu menyuapinya, tapi setelah setengah mangkuk habis, dia memandangmu dengan mata berair karena pilek dan bertanya pelan, ini kamu yang masak? Kamu mengangguk. Dia menghela napas. Kenapa rasanya kayak masakan ibuku waktu aku kecil? Kamu tertawa itu karena kamu demam dan entar, karena lelah, atau karena tubuhnya benar-benar melemah. Dia tertawa, tawa rendah dan kasar yang terpotong oleh batuk, tapi itu tawa pertama yang kamu dengar darinya, dan kamu terdiam, karena saat dia tertawa, matanya memudar dari dingin menjadi hangat, dan kamu berpikir, mungkinkah ini awal dari pintu yang mulai terbuka? Di antara napas beratnya, dia berkata, jangan pergi ya. Kamu tidak menjawab, tapi kamu merapikan selimutnya, menyentuh dahinya dengan tisu basah, dan menjawab dengan tindakan yang lebih jujur dari kata-kata. Hari itu kamu menjemput Yui dari rumah sakit. Setelah imunisasi, Riku sedang sibuk dengan operasi, jadi kamu membawa bayi itu sendiri, menikmati langit Tokyo yang mendung namun tenang. Saat kamu kembali ke apartemen, ada sepatu hak tinggi di depan pintu, dan suara tawa seorang wanita dari dalam. Kamu masuk pelan, menggendong Yui, dan menemukan mereka di ruang tamu. Dia duduk di sofa seperti dia masih tinggal di sana anggun, mengenakan mantel wol putih, dan lipstik merah merona. Wajahnya seperti diambil dari majalah musim dingin, sempurna, tajam, dan mengintimidasi. Riku berdiri, matanya kaku saat melihatmu Yuki, katanya ini Fujimoto Reina. Nama itu seperti bisikan yang tercekik. Wanita itu berdiri dan mengulurkan tangan. Senang akhirnya bertemu kamu, katanya dengan senyum palsu. Kamu, istri kontrak, ya? Kamu tidak menjawab. Yui menggeliat di pelukanmu. Reina mendekat dan mengelus pipi bayi itu, terlalu akrab, terlalu lama, lucu sekali. Bisiknya mirip Riku. Tapi tidak terlalu, ya? Kamu mundur satu langkah. Riku langsung menyela. Reina hanya mampir untuk mengembalikan buku lama. Dia sudah akan pergi. Tapi Reina tersenyum dan duduk lagi, bersilang kaki. Aku tidak kesini hanya untuk buku. Riku, aku kesini karena aku masih mencintaimu. Kata-katanya jatuh seperti beban di atas ruangan. Kamu meremas kain baju Yui. Jantungmu berdetak terlalu cepat untuk ukuran sore yang harusnya tenang. Riku tidak bicara. Reina berdiri, mendekatinya, menatap mata Riku tanpa rasa malu. Aku tahu kamu mungkin marah. Tapi aku tak pernah benar-benar berhenti, dan kamu tahu, hanya aku yang tahu kamu. Sebelum kamu jadi batu es seperti sekarang,
Kamu tahu kamu tak punya hak untuk merasa cemburu. Kamu hanya bagian dari kontrak, tapi tetap saja. Kenapa rasanya seperti kalah? Bahkan sebelum berperang, malam itu, kamu tidak tidur di kamar kalian, kamu berbaring di sofa kecil dengan Yui di pelukanmu, dan kamu tahu. Cinta, walau tumbuh pelan, tetap bisa terluka tajam. Hujan turun sejak pagi, seperti tidak akan pernah berhenti, langit Tokyo kelabu, dan jalanan licin seperti kaca. Kamu berdiri di ambang pintu apartemen, ransel kecil di punggungmu, dan Yui terbungkus hangat dalam pelukanmu. Riku berdiri di dekat meja makan, tidak mendekat, tidak juga menahanmu. Kamu tidak perlu pergi, katanya akhirnya. Kamu menatapnya. Aku hanya bagian dari kontrak. Dia membuka mulut seakan ingin menjelaskan, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia kembali, lanjutmu, dan kamu tidak bilang padaku. Kamu membiarkan dia menyentuh anak ini, seakan akun, tidak ada artinya. Bukan seperti itu, Yuki. Lalu seperti apa? Hening. Kamu memandang sekeliling. Dinding putih yang dulu terasa hangat kini hanya terlihat kosong. Kotatsu yang biasa kalian duduki kini rapi tanpa kehangatan. Sweater abu-abu itu masih tergantung di kursi, sunyi dan tak berguna. Langkahmu berat menuruni tangga. Kamu tidak menunggu lift. Langit dingin menyambutmu seperti kenyataan pahit yang sudah kamu duga sejak awal. Di luar, hujan jatuh deras, tapi kamu tidak peduli. Kamu membiarkan tubuhmu basah kuyup. Membiarkan rasa sakit mencair bersama air yang mengalir di wajahmu. Yui tertidur dalam pelukanmu, tenang tak tahu bahwa dunianya baru saja retak sedikit. Kamu berjalan tanpa arah, melewati stasiun, taman kecil, dan jalanan yang dulu kalian lewati bersama. Langkahmu lambat, seolah berharap seseorang akan mengejarmu, tapi tidak ada yang datang. Tidak ada yang memanggil namamu, tidak ada yang menawarkan payung atau pelukan, dan di tengah hujan itu, kamu sadar, mungkin kamu mencintainya, tapi kamu tidak bisa mencintai sendirian. Malam itu, kamu tidur di apartemen kecilmu yang lama, tempat yang dulu terasa sempit. Tapi kini seperti satu-satunya ruang yang bisa menampung hati yang patah. Yui menggenggam jari telunjukmu, seperti biasa, tapi kali ini, genggamannya terasa lebih erat, seolah dia tahu, kalian hanya punya satu sama lain sekarang. 2 hari berlalu, kamu tidak menghubunginya, dia pun tidak menghubungimu. Tapi pagi ini, kamu bangun dengan dorongan yang aneh, seperti tubuhmu tahu kemana harus pergi, bahkan saat hatimu belum yakin. Kamu membungkus Yui dalam selimut hangat, dan naik kereta ke distrik pusat tempat pertama kali kamu terbangun dalam hujan. Tempat semuanya dimulai tanpa penjelasan, jembatan itu masih sama. Railing besinya basah oleh kabut, dan sungai di bawahnya memantulkan bayangan kota seperti cermin retak. Kamu berdiri di sana, menatap arus air. Yui tenang dalam pelukanmu, lalu kamu mendengar langkah kaki, pelan, ragu, tapi mendekat. Kamu tidak perlu menoleh, kamu tahu itu dia. Sudah 2 hari aku mencari kalian, katanya pelan. Kamu tetap diam, angin membawa suaranya bersamamu. Aku pengecut, lanjutnya, selalu begitu, saat ibuku meninggalkan kami, aku bersumpah tidak akan biarkan siapapun mengisi ruang itu, lebih baik kosong. Daripada harus kehilangan lagi. Kamu memejamkan mata, suaranya penuh retakan kecil. Reina adalah masa lalu yang kubiarkan kembali, karena aku takut masa kini ini terlalu rapuh. Tapi saat kamu pergi, Yuki. Dia berhenti sejenak. Aku sadar, bukan kamu yang rapuh, akulah yang belum cukup kuat untuk menerima kebahagiaan yang datang tanpa rencana. Kamu menoleh perlahan, wajahnya lelah, basah oleh hujan, dan untuk pertama kalinya, benar-benar telanjang tanpa perlindungan, tanpa kebekuan. Maaf, katanya. Untuk tidak memilih kamu lebih awal, untuk membuatmu merasa seperti tamu di rumah sendiri. Kamu menghembuskan napas panjang. Mata kalian bertemu. Ini bukan tentang kontrak, katamu, bukan tentang pura-pura. Dia mendekat. Sangat pelan, ini tentang mau tinggal meski bisa pergi. Yui menggerakkan tangannya, seolah menjembatani kalian berdua, dan di atas jembatan itu. Tempat kalian pertama kali berpisah, tanpa benar-benar mengenal satu sama lain. Dia menggenggam tanganmu, tidak lagi ragu. Bukan sebagai dokter, bukan sebagai ayah pura-pura, tapi sebagai seseorang yang akhirnya memilih untuk tinggal. Karena cinta yang lambat itu, ternyata tumbuh paling kuat. Malam itu, kamu kembali ke apartemen yang dulu terasa asing. Tapi kini menyambutmu seperti rumah. Kotatsu dinyalakan kembali, menyebarkan kehangatan perlahan ke seluruh ruangan. Sweater abu-abu yang kamu lipat 2 minggu lalu kini dikenakannya. Lembut menempel di tubuhnya.
Seperti kenangan yang tak lagi pahit, Yui sudah tertidur. Napasnya ringan seperti bulu dan delian. Kalian duduk bersebelahan, berbagi selimut dan secangkir teh yang mengepul perlahan. Tidak ada yang terburu-buru bicara, karena kalian tahu, tak semua luka butuh penjelasan, beberapa hanya butuh tempat untuk sembuh. Riku membuka mulut, suaranya nyaris berbisik, kamu tahu, waktu kecil. Ibuku sering bercerita sebelum aku tidur, tapi setelah dia pergi, tidak ada yang melanjutkan. Kamu menoleh padanya, dia tersenyum pelan, jadi malam ini, biar aku yang bercerita, untukmu. Dan untuk Yui. Dia mulai dengan suara rendah dan tenang, sebuah dongeng tentang seseorang yang hidup sendirian di menara kaca, takut pada dunia di luar. Lalu suatu malam hujan, seseorang mengetuk pintunya membawa bayi, membawa hangat, membawa kekacauan kecil yang ternyata dibutuhkan. Kamu menyandarkan kepala di pundaknya, dan dia tidak bergerak. Hanya napasnya yang naik turun, mengiringi kisah yang semakin melambat. Dan akhirnya, orang di menara tidak lagi takut, karena ia tahu, bahkan jika hujan datang lagi, akan selalu ada dua tangan yang menahannya dari jatuh. Matamu perlahan berat, rasanya seperti larut dalam pelukan yang tak butuh janji, karena kehadiran sendiri sudah cukup. Suara jam dinding berdetak lembut, dan ketika kamu hampir terlelap, kamu mendengar bisikannya, tidurlah, Yuki, aku di sini, bukan karena kontrak, tapi karena aku ingin. Cahaya lampu redup, dan dalam pelukan yang akhirnya tak perlu dipertanyakan. Kamu tertidur.